I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang problematika deepfake dengan korelasi hukum di Indonesia. Sebelum membahas, sebaiknya kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya di sini ada siapa namanya? Nama gua Muhammad Kifari Agral Kausar. Selanjutnya Halo, Gusril dan Ibnu. selanjutnya Rizky. Alfi. Oke, di sini ada saya sendiri ya, udah Malasari. Selanjutnya kita membahas ke materi. Bye. Di era kecerdasan buatan yang berkembang cepat, kita mengenal sebuah teknologi bernama deepfake. Apa itu deepfake? Deepfake adalah teknik manipulasi digital yang menggunakan AI untuk mengubah suara, wajah, atau gerakan seseorang sehingga terlihat sangat nyata, meskipun sepenuhnya palsu. Teknologi ini bekerja dengan mempelajari data visual dan audio seseorang, lalu membentuk ulang secara digital seolah-olah orang tersebut melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi. Selanjutnya, kekuatan deepfake terletak pada kemampuannya menghasilkan konten yang sangat realistik. Akibatnya, masyarakat awam sering sulit membedakan antara video asli dan video rekayasa. Hal ini membuat deepfake menjadi salah satu teknologi yang paling cepat menyebar, terutama di media sosial, karena hasil manipulasi bisa terlihat meyakinkan, meski proses pembuatannya sering dilakukan secara otomatis oleh AI. Karena sifatnya yang dapat menipu, deepfake membawa dua sisi. Di satu sisi, bisa dimanfaatkan untuk hiburan, industri, perfilman, hingga edukasi. Namun, di sisi lain, deepfake punya potensi besar untuk disalahgunakan, dari merusak reputasi seseorang, menyebarkan fitnah, sampai dipakai dalam bentuk kejahatan digital lainnya yang berdampak buruk ataupun baik. Ketika digunakan secara negatif, deepfake dapat menimbulkan kerusakan yang sangat serius. Salah satu yang paling sering terjadi adalah penyebaran video palsu yang menjatuhkan seseorang, seperti membuat seseorang seolah-olah mengucapkan pernyataan yang sangat kontroversial atau melakukan tindakan yang tidak pernah dilakukan. Nah, ini dampaknya bisa berupa kerusakan berupa reputasi, konflik sosial, hingga kerugian psikologis bagi korban. Selanjutnya, tidak hanya itu, deepfake juga dapat digunakan dalam penipuan digital. Misalnya memasukkan suara seseorang untuk menipu keluarga atau memasukkan wajah seseorang demi mengakses akun atau sistem tertentu yang menggunakan verifikasi biometrik. Modus-modus seperti ini menunjukkan bahwa kejahatan digital tidak lagi hanya soal peretasan, tetapi juga memanipulasi identitas secara visual yang lebih berbahaya lagi. Deepfake dapat mempengaruhi opini publik dalam konteks politik. Misalnya video deepfake juga bisa digunakan untuk menjelekkan tokoh publik, memanipulasi pesan politik, atau memicu polemik di masyarakat. Hal ini tentunya menjadikan deepfake ancaman yang sangat nyata terhadap keamanan, informasi, dan stabilitas sosial. Meskipun Indonesia belum memiliki aturan khusus yang secara eksplisit menyebut istilah deepfake, beberapa regulasi yang ada tetap dapat digunakan untuk menjerat pelaku penyalahgunaan teknologi ini. Nah, dasar hukum terdekat adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau bisa disebut UU ITE yang mengatur tentang manipulasi data elektronik. Oke, selanjutnya pada pasal 35 UU ITE disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan manipulasi, pemalsuan atau penciptaan informasi elektronik seolah-olah data tersebut autentik. Deepfake yang digunakan untuk membuat video palsu yang menggambarkan seseorang melakukan sesuatu yang tidak pernah terjadi dapat masuk dalam kategori ini. Nah, pelanggaran pasal tersebut diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat 1 yang berbunyi selain UU ITE, deepfake
yang merugikan korban juga dapat bersinggungan dengan aturan lain, seperti pasal-pasal mengenai pencemaran nama baik, penipuan, pemerasan, atau bahkan penyebaran konten asusila. Nah, dengan kata lain, walaupun belum ada regulasi yang secara khusus, hukum positif Indonesia tetap memiliki perangkat untuk menangani dampak negatif dari penyalahgunaan deepfake. Tantangan terbesar bagi hukum Indonesia saat ini adalah kecepatan perkembangan teknologi yang lebih cepat dibandingkan kemampuan regulasi untuk mengimbanginya. Deepfake hadir sebagai bentuk inovasi yang kompleks dan juga fleksibel, sehingga aturan yang ada seringkali itu harus ditafsirkan ulang agar dapat menjerat pelanggar ataupun pelanggaran yang berbasis teknologi baru. Karena itu kedepannya diperlukan pembaruan kebijakan atau bahkan regulasi khusus yang mengatur teknologi manipulasi digital seperti deepfake. Aturan tersebut itu penting untuk memberikan kepastian hukum, melindungi masyarakat dan mencegah penyalahgunaan teknologi yang dapat merugikan pihak lain. Selain itu, literasi digital masyarakat juga perlu ditingkatkan agar tidak mudah tertipu oleh konten manipulatif. Dengan memahami apa itu deepfake, bagaimana risikonya, serta bagaimana hukum Indonesia menanggapinya, kita dapat lebih bijak dan waspada dalam menghadapi teknologi modern. Deepfake bukan sekedar inovasi, tetapi juga pengingat bahwa teknologi harus digunakan secara etis dan bertanggung jawab demi menjaga keamanan dan kepercayaan publik. 3. Oke, baik. Kita sampai ke dalam satu bentuk hipotesis yang dalam hal ini coba untuk merangkai keseluruhan pembahasan di setiap pembicaraan, di pembicara 1 dan seterusnya. Adapun yang menarik daripada deepfake ini berpangkal daripada transformasi digital yang memang tidak dapat menutup telinga bahwasanya transformasi digital terlepas dalam adanya aspek positif, tatkala juga nampak adanya aspek negatif yang dalam hal ini yaitu berupa dengan deepfake. Yang menarik daripada deepfake ini ada satu kasus konkret yang memang berangkat daripada kalau boleh saya katakan, keluarga saya mengalami hal seperti ini ya. Sepupu saya ketika itu ada yang melakukan video call secara rupa dan suara mirip seperti teman dekat gitu. Ketika itu usaha dia adalah terkait dengan pengiriman barang-barang yang memang dalam jumlah besar gitu, dalam artian dalam jumlah partai. Ketika itu si penelpon menyampaikan bahwasanya memang ingin sekali adanya kerjasama gitu, patungan dalam hal ini dengan nominal yang lumayan. Alhasil sepupu saya ketika itu impulsif dan cenderung yakin karena memang dirasa dan nampak realistis dari segi wajah dan suara, dan nampaknya tidak ada salah satu pembeda. Alhasil uang tabungan keluarganya dipakai untuk keperluan investasi tersebut. Setelahnya istri daripada sepupu saya menyampaikan bahwasanya yang dilakukan oleh sepupu saya mengalami satu bentuk penipuan gaya baru dengan menggunakan deepfake ini gitu. Dalam artian ada satu bentuk face recognize yang menyerupai gitu. Apalagi kalau kita bicara soal transformasi digital, kita bicara soal big data, semua soal sistem, kita bicara artificial intelligence. Tentu
implikasi yang timbul daripada problematika ini bukan hanya sekedar menggambarkan penipuan begitu saja gitu. Tapi ada satu bentuk kecenderungan dan juga presiden buruk ke depan nanti, karena memang rentetan peristiwa hari ini terlepas daripada kasus yang keluarga saya alami, ada banyak rentetan peristiwa kasus seperti kasus para pejabat publik Ridwan Kamil dan lain halnya yang memang terdampak langsung daripada penggunaan deepfake ini. Hal ini nampaknya lumayan pelik ketika sumber daya manusia di Indonesia dapat dikatakan kurang optimal atau kurang dewasa dalam penggunaan sosial media sehingga cenderung impulsif. Nah, ini akan menjadi satu bentuk problematika yang kian pelik ketika dihadapkan dengan informasi yang besar dan masif serta tidak adanya filtrasi dalam menangkap sebuah informasi seperti itu. Makanya juga tadi sempat disinggung saat ini kita belum memiliki satu bentuk regulasi yang mengakomodir deepfake ini, cenderung ke dalam undang-undang ITE yang memang undang-undang ITE ini undang-undang yang di awal peruntukannya untuk transformasi elektronik. Namun banyak peristiwa yang menyebabkan dinyatakan sebagai undang-undang yang berisi pasal karet karena seringkali mengkriminalisasi berbagai macam orang. Contoh misalkan kasus Prita Mulesari, Egy Pandopatan Lubis, terus adapun yang kemarin yang terbaru kasus Haris Fathia, terus Laras yang sekarang dampak daripada kriminalisasi, criminalize karena ada satu bentuk perluasan pemaknaan dalam undang-undang itu sendiri gitu. Tentu polarisasi yang timbul atas problematika deepfake ini yang sebelumnya saya katakan tidak dapat dibilang rendah, dalam artian ini akan menjadi satu gelombang kejut yang besar karena terlepas daripada hal tadi banyak faktor yang menyebabkan nampaknya para pengguna sosial media Indonesia itu belum dikatakan smart people ya, karena memang cenderung masih impulsif, terus juga belum bisa beretika digital yang baik dalam hal ini. Adapun yang ingin saya coba tegaskan kembali karena ini berangkat daripada kesimpulan, bagaimana pada akhirnya deepfake ini yang merupakan bagian atau implikasi yang lahir daripada rezim transformasi digital ibaratkan sebagai sebuah dua bilah pisau yang ada sisi positif dan juga negatif. Yang dalam hal ini negatif tentu harus diakomodir dalam satu bentuk legal substance, karena memang dalam pandangan Fredman Lawrence ada 3 faktor yang menjadi penegakan hukum gitu. Pertama legal substance, yang kedua legal structure, yang ketiga legal culture. Bagaimana pada akhirnya deepfake ini karena banyak sekali rentetan peristiwanya dapat diakomodir dalam legal substance, karena di Indonesia cenderung menganut positivistik tadi, yang ketika sudah ada satu bentuk aturan itu lebih diutamakan. Mungkin itu keseluruhan kesimpulan daripada hasil diskusi kelompok kita. Kalau memang sekiranya ada 1, 2, dan 3 hal kekeliruan mohon maaf, dan juga kita sangat terbuka
terkait dengan ruang-ruang diskusi dan ruang-ruang kritis di kemudian hari. Saya cukupkan saja.